Ya, baik, kita lanjut kuliah lagi. Nah, sahabat kedua yang akan kita bedah dari sisi bisnis adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, mari kita lihat di PowerPoint ini. Setelah tadi kita bahas bagaimana Utsman menjadi sebagai seorang sahabat yang sukses di zamannya. Sahabat kedua adalah Abdurrahman bin Auf yang tergolong sangat sukses dalam mengelola bisnisnya juga. Nah, kalau tadi Utsman kan ini tips-tipsnya, terjun langsung mengelola bisnis, terus tidak meremehkan keuntungan walaupun sedikit, menginvestasikan modalnya ketika dapat keuntungan, lalu menunjukkan diferensiasi menguasai pasar. Nah, mari kita lihat bagaimana strategi Abdurrahman bin Auf dalam mengolah bisnis. Nah, Abdurrahman bin Auf berasal dari Bani Zuhrah, salah seorang sahabat Nabi lain yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas adalah saudara persepupunya. Abdurrahman juga adalah suami dari saudara seibu Utsman bin Affan, yaitu anak perempuan dari Urwah bin Qaris, ibunya Utsman, dengan suami keduanya. Jadi Abdurrahman masih ada kaitan hubungan famili ya dengan Utsman bin Affan. Pantas dia juga termasuk salah satu sahabat yang sangat sukses dalam mengolah bisnisnya. Apa kiat-kiat yang menarik yang diterapkan oleh Abdurrahman bin Auf? Pertama, tidak sekedar mencari uang, melainkan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah salah satu trik dagang dari Abdurrahman bin Auf. Nah, ia memilih membenarkan niatnya tidak semata-mata karena harta, melainkan karena ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, niat hatinya yang membuat ia disayang Allah dan diberi rezeki berlimpah. Jadi tujuan dagang dari Abdurrahman bukan hanya semata-mata ingin mencari uang, tapi bagaimana dengan proses dagangnya itu keridhaan Allah didapat. Sekali lagi ini menunjukkan bagaimana sangat berbedanya prinsip dagang yang ada dalam Islam dan juga prinsip dagang yang ada dalam prinsip-prinsip ekonomi secara umum. Jadi dalam Islam itu Abdurrahman bin Auf mengajari kepada kita bahwa hal yang paling penting dalam dalam perdagangan itu adalah mencari ridha Allah, bukan mendapat keuntungan secara langsung. Nah, ini yang paling menarik. Nah, yang kedua adalah jujur dalam tindakan atau tindak tanduk, kaidah syar'i. Nah, ini yang menjadi rahasia bisnis Abdurrahman bin Auf, yaitu adalah kejujuran dia dalam mengkondisikan pasar. Jadi Abdurrahman bin Auf itu sangat teliti kepada pemilihan barang-barang yang jelek, barang-barang yang rusak, itu tidak dia jual, melainkan disimpan dan meskipun kalau dijual itu diberitahukan kepada konsumen. Nah, sehingga konsumen itu memilih barangnya itu dengan jelas bahwa dia ketika memilih barang tersebut tahu resikonya bahwa barang tersebut pada kondisi yang buruk. Barang yang baik juga dipisahkan dan juga halal dan haramnya barang juga sangat teliti. Abdurrahman bin Auf tidak pernah menjual barang-barang yang haram, dan Abdurrahman bin Auf begitu menghindari riba dalam dagangnya. Inilah yang kita katakan tentang bagaimana kaidah kejujuran yang ada dalam diri Abdurrahman bin Auf ini menjadi modal utama dalam proses entrepreneur. Jadi ketika konsumen membeli barang baik, barang buruk, barang yang jelek, yang bagus itu sangat benar-benar diketahui. Nah, jadi setelah tadi yang pertama niatnya karena Allah ingin mencari ridho melalui proses entrepreneur, ini niat trik pertama yang diberikan oleh Abdurrahman bin Auf. Yang kedua, jujur dalam tindakan, memilih barang-barang yang bagus, yang jelek dan disampaikan kepada konsumen, dan juga menghindari riba. Inilah teknik dagang dari Abdurrahman bin Auf yang perlu kita pelajari juga. Ini yang paling menarik, sedekah harta menjadi bersih dan subur.
Nah, dengan sedekah harta menjadi bersih dan subur. Ini prinsip yang dipegang oleh Abdurrahman bin Auf. Nah, selain seorang entrepreneur yang sukses di mata para sahabat Nabi yang lain, Abdurrahman bin Auf pun diakui oleh para sahabat sebagai sosok yang dermawan, sosok yang sering menginfakkan hartanya di jalan Allah. Dan jadi keuntungannya itu benar-benar dirasakan oleh semua pihak, bukan oleh dirinya sendiri saja. Ia memilih berbagi, menginfakkan hartanya untuk fakir dan perjuangan umat Islam saat berjihad. Jadi banyak beberapa peperangan selain Utsman juga Abdurrahman bin Auf yang memberikan modal, perang Uhud, perang Jamal, perang Khandaq, dan juga beberapa peperangan sampai ke Romawi. Itu Abdurrahman bin Auf begitu konsisten memberikan sumbangan hartanya kepada sahabat Nabi. Nah, ini banyak diakui oleh para sahabat Nabi yang lain. Semakin banyak ia bersedekah, maka Allah senantiasa menambahkan rezeki lebih banyak lagi untuknya. Nah, ini prinsip dagang dari Abdurrahman bin Auf. Semakin banyak sedekah, maka semakin banyak rezeki yang masuk. Nah, ini jadi keuntungan yang didapat dari Abdurrahman bin Auf dari proses dagangnya itu dibagikan kepada semua orang, termasuk memodali Nabi dalam perjuangan dakwahnya dari perang 1 ke perang kedua, perang kedua ke perang ketiga. Dan ini menjadikan semakin banyak harta yang disedekahkan, semakin banyak keuntungan yang diperoleh dari proses perdagangan. Ini benar-benar prinsip dagang yang sangat berbeda dengan prinsip dagang secara keumuman. Dan Abdurrahman bin Auf membuktikan hal itu, dan ia membuktikan bahwa tidak ada kerugian dari berinfak, bersedekah, berzakat di jalan Allah. Justru keuntungan didapat dari proses dagangnya tersebut. Nah, ini prinsip yang paling penting, menjadi tuan harta, bukan menjadi budak harta. Nah, ini prinsip dagang entrepreneur dari Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman telah menjadi tuan hartanya. Dialah yang mengendalikannya, bukan dikendalikan. Ia juga tidak pernah menikmati nikmat harta sendirian. Semua orang di sekitarnya pasti menikmati harta beliau. Ia membagi harta menjadi hak-hak tertentu, hak atas Allah, keluarga, jihad, dan sebagainya. Dengan begitu ia akan mampu terhindar dari perbudakan harta yang akan berujung pada kesengsaraan sendiri atau nerakanya sendiri. Jelas bahwa Abdurrahman bin Auf menjadi tuan bagi hartanya. Dia tidak diperbudak oleh harta yang melimpah. Tapi dari harta yang banyak itu terselip hak fakir miskin, terselip hak untuk jihad di jalan Allah, memodali para mujahidin, yang pada waktu itu perang Uhud, perang Jamal, perang Khandaq, perang dengan Persia, perang dengan Romawi, itu dimodali oleh Abdurrahman bin Auf. Dan ketika mendapatkan keuntungan, semua kerabat, tetangga, saudara, dan sahabat yang lain merasakan nikmatnya dari keuntungan dagang Abdurrahman bin Auf. Investasinya lebih banyak pada investasi akhirat. Nah, tapi dengan cara ini Abdurrahman tidak menjadi sosok yang sengsara. Justru dia menjadi sosok yang begitu maju dan begitu kuat. Nah, inilah salah satu trik-trik yang didapat oleh kita mengenai sisi lain dari para sahabat. Mereka begitu sang dermawan, begitu tidak memikul harta sendirian. Semua hartanya dikembalikan sesuai dengan hak-hak yang Allah tetapkan. Nah, inilah ciri dagang lain dari sosok Abdurrahman bin Auf. Yang paling penting ini adalah rajin bersyukur. Ini ciri dagang entrepreneur dari Abdurrahman bin Auf. Tidak ada rasa sombong dalam dirinya. Setiap keuntungan yang didapat selalu ia nikmati. Sama seperti sahabat Umar bin Khattab, sama seperti tadi Utsman bin Affan, selalu senantiasa bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang rezeki yang ia peroleh. Dan syukurnya itu diwujudkan dalam bentuk sedekah, berbagi, zakat. Semua hak-haknya itu diberikan.
dalam setiap harta yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf terdapat hak fakir dan miskin. Inilah yang menjadi prinsip dagang dari Abdurrahman bin Auf. Oke, kawan-kawan, kita lihat lagi. Nah, itulah gambaran sedikit entrepreneur dari para sahabat Nabi yang sudah dicontohkan oleh para sahabat. Nah, mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dari perjalanan hidup beliau, sehingga ketika menjadi seorang entrepreneur ke depan, kita ingat pada dua sosok sahabat Nabi, Abdurrahman bin Auf dan Utsman bin Affan. Semoga kita bisa mengikuti gaya dagang yang sudah mereka contohkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.